Pernahkah Anda merasa seperti sedang berbicara dengan tembok saat mengumumkan sistem baru di kantor? Anda sudah memberikan pengumuman lewat email, town hall sudah digelar dengan biaya mahal, bahkan pelatihan teknis sudah dilakukan habis-habisan. Tapi kenyataannya, karyawan Anda tetap pakai cara lama dan sistem baru yang harganya miliaran itu cuma jadi pajangan digital yang tidak pernah disentuh. Kami di Magna QM harus mengingatkan Anda kembali pada fakta pahit dari riset Ben Flyberge. Hanya 0,5% proyek raksasa di dunia ini yang benar-benar memberikan manfaat sesuai janji. Mengapa angka kegagalannya begitu fantastis? Karena banyak pimpinan terjebak dalam apa yang kami sebut sebagai teater administratif. Anda sibuk mengubah organisasi di atas kertas, tapi melupakan transisi manusia yang menjalankannya. Hari ini kami membedah salah satu alat operasional paling pragmatis dalam dunia eksekusi strategi, yaitu buku berjudul EDGAR, karya Jeffrey Hyatt dari Prosci. Jika John Carter memberikan kita sains perubahan secara makro, buku EDGAR ini memberikan kita pisau bedah mikro untuk memastikan setiap individu di perusahaan Anda benar-benar mau dan mampu untuk berubah. Kerangka kerja ini dibangun atas satu prinsip sederhana. Organisasi tidak berubah, oranglah yang berubah. EDGAR adalah akronim dari 5 elemen yang harus terjadi berurutan. Pertama, awareness atau kesadaran akan mengapa kita harus berubah. Contohnya saat rumah sakit mengadopsi sistem rekam medis elektronik, dokter mungkin menolak karena ribet. Namun, jika Anda jelaskan bahwa sistem ini memungkinkan berbagi data pasien antar departemen secara real-time untuk menyelamatkan nyawa, itulah kesadaran yang nyata. Kedua, desire atau keinginan personal. Bayangkan teknisi lapangan yang diminta mengisi laporan digital. Jika mereka melihat bahwa dengan sistem baru ini, waktu administrasi mereka berkurang sehingga mereka bisa pulang lebih awal untuk bertemu keluarga, itulah dorongan personal yang kita cari. Ketiga, knowledge, pengetahuan tentang bagaimana. Ini bukan sekedar pelatihan umum untuk semua orang. Contohnya, kurikulum yang spesifik untuk admin kantor akan berbeda dengan kurikulum untuk pekerja pabrik. Pengetahuan harus disesuaikan dengan peran masing-masing individu. Keempat, ability, kemampuan nyata untuk mempraktekannya. Tahu cara memakai alat bantu dengar bukan berarti bisa langsung lari memakainya. Begitu juga sistem baru. Karyawan butuh practice labs atau pendampingan floor walkers di lapangan sampai mereka benar-benar mahir menggunakannya tanpa stres. Dan terakhir, reinforcement atau penguatan agar perubahan bertahan lama. Contoh menarik adalah Champagne Campaign di perusahaan SAS di California. Setiap kali agen mencapai target perilaku baru, manajer meletakkan botol champagne di meja mereka sebagai apresiasi publik yang membanggakan. Menanggapi situasi ini, kami di Magna QM harus memberikan peringatan. Kesalahan paling konyol yang sering kami temukan di korporasi Indonesia adalah pimpinan yang langsung meloncat ke pelatihan besar-besaran, padahal karyawannya belum punya keinginan atau desire untuk berubah. Hasilnya, Anda melatih orang yang menolak perubahan. Itu bukan investasi strategis, itu adalah sabotase anggaran yang dibungkus rapi dalam laporan HR. Mari kita lakukan reality check untuk tahun 2026 ini. Kita sedang dihantam gelombang change fatigue akibat konsolidasi besar-besaran, termasuk melalui entitas raksasa seperti Danantara. Di saat stres kerja meningkat dan fenomena quiet quitting membayangi, Anda tidak bisa lagi cuma mengandalkan perintah top-down yang kaku. Jika Anda tidak mampu mengidentifikasi barrier point atau titik hambag di level individu, maka strategi sehebat apapun akan layu sebelum sempat berkembang. Secara kualitatif, kami menilai buku EDGAR ini sebagai the gold standard toolkit bagi setiap manajer lini. Ini adalah jembatan paling pragmatis yang menghubungkan strategi besar di ruang rapat dengan realitas manusia di lapangan. Buku ini melengkapi visi strategis dari Flyberge dan Carter dengan memberikan kita kendali atas adopsi perubahan yang nyata. Jadi, apa langkah konkret untuk Anda besok pagi? 1. Audit barrier point Anda. Berhentilah hanya melihat Gantt chart yang terlihat hijau palsu. Tanya secara jujur, di mana tim Anda mandak? Gunakan data real untuk mengarahkan intervensi Anda. 2. Gunakan konsep preferred center. Karyawan ingin mendengar visi masa depan langsung dari Anda sebagai CEO. Tapi untuk urusan dampak harian pada pekerjaan mereka, mereka hanya percaya pada atasan langsung mereka. Pastikan pesan Anda sampai melalui saluran yang tepat. 3. Align reinforcement. Pastikan sistem insentif dan KPI Anda mendukung perilaku baru. Jangan minta mereka lari 100 mil per jam, sementara Anda masih memberikan reward untuk mereka yang hanya main aman di zona nyaman.
Membangun masa depan bukan soal seberapa canggih teknologi yang Anda beli, tapi soal seberapa banyak orang yang berhasil Anda ajak melangkah bersama menuju visi tersebut. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda siap berhenti melakukan checkbox transformation dan mulai memimpin manusia? Untuk Anda, pengambil keputusan yang ingin memastikan strategi eksekusi perusahaan benar-benar memberikan nilai bisnis yang nyata, pastikan Anda bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe di channel Magna QM. Kami adalah mitra eksekusi strategi Anda, memastikan transisi organisasi Anda berjalan presisi dan berdampak. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.